Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas di ruang guru yang berbahagia ini dengan rasa nano-nano ya. Kita nikmati di siang ini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya sudah menyempatkan waktu di kesempatan ini dalam kegiatan pelatihan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kota Serang mengenai modul 141. Sebenarnya modulnya banyak dan bercabang-cabang ya Bu. Dan ini adalah salah satu materi. Tapi sebelum saya membahas materi terlalu jauh, saya ucapkan terima kasih besar dan sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kepala Sekolah SPD yang selalu memberikan waktu dan kesempatan bahkan di jam belajar kita. Maafkan kalau seandainya kegiatan ini merupakan salah satu mudah-mudahan dapat menjadi ilmu dan pengalaman terbaru juga buat saya dan buat Bapak Ibu guru hebat semuanya di sini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita membahas materinya dan lumayan banyak dan panjang, sebelumnya saya minta tolong kepada Ibu Yanti untuk memimpinkan Indonesia Raya dan saya minta Bapak Ibu semuanya berdiri. Terima kasih. Saya ucapkan dengan hormat kepada Ibu Yanti sudah membantu memimpinkan lagu. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, mengenai diseminasi. Biasanya yang kita umum dengar yaitu workshop, seminar, dan pelatihan. Kalau diseminasi ini adalah berbagi pengalaman maupun pengetahuan yang telah saya pelajari maksudnya. Saya di sini berdiri bukan untuk mengajari atau menggurui ya Bapak Ibu, punten semuanya. Di sini saya hanya berbagi, di mana guru penggerak tujuannya adalah berbagi, yaitu di mana kami juga ada motonya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, mudah-mudahan dengan saya mengikuti kegiatan ini berkelanjutan dengan teman-teman yang berikutnya. Di mana sebelumnya kita juga sudah CGP yang sudah berbagi, mudah-mudahan ada perubahan. Ditambah begitu juga dengan saya dan teman yang berikutnya. Bapak Ibu, amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini diseminasi saya yaitu mengenai budaya positif. Ya, kalau kita dengar masalah budaya, apakah yang timbul yang pertama kali di dalam benak pikiran mengenai budaya? Ada yang bisa jawab? Iya. Maksudnya di sini budaya positif yaitu kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Iya betul sekali, benar. Ada lagi Bapak Ibu? Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Betul, pembiasaan-pembiasaan, kegiatan-kegiatan yang budayanya itu positif. Bahkan kalau bisa melekat dan kita imani dan kita yakini, kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada anak murid kita Bapak Ibu. Di mana CGP ini mendasari semuanya itu dari berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengutamakan siswa. Begitu. Jadi pusat terutamanya itu adalah siswa, di mana anak murid itu menjadi pusat perhatian kita. Budaya apa nih yang kita tanamkan? Jadi pertama kali kita bagaimana? Memberikan contoh dulu, ya kan? Lalu menerapkannya dan membiasakannya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, ini sedikit riwayat profil saya. Nama mungkin sudah tahu semua ya. Dan beberapa ini tahun lahir 96 sampai lagi tahun 2020. Saya di SD Unggul Tengah 1 dengan berbagai ceritanya. Saya di sini usianya masih terlalu muda atau kecil di antara Bapak Ibu semuanya. Saya punten. Baiklah, lanjut Pak. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat semuanya dan terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Materi yang saya sampaikan siang ini lumayan banyak Bapak Ibu ya. Yaitu pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia. Motivasi
posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, ini adalah materi yang akan saya jelaskan di kedepannya lagi. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama ini yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Ini yang pertama kali, modul pertama yang kami pelajari. Model pembelajaran paradigma terbaru ini, di mana Indonesia sudah menerapkan kurikulum terbaru, bahkan sudah 2 angkatan ya. Kita kurikulum apa namanya? Iya, kurikulum Merdeka, di mana kelas 1 dan 2, 4 dan 5 sudah menerapkan berdasarkan profil pelajar Pancasila ya. Di mana profil pelajar Pancasila itu semua Bapak guru hebat di sini bahkan semuanya sudah hafal ya. Yuk, biar lebih semangat, biar kita lebih ingat apa saja profil pelajar Pancasila. Yuk kita nyanyikan. Apa masih ada? Tepuk beli, Ma. Profil pelajar Pancasila. Iya, baik, terima kasih Ibu. Kita punya videonya ya, biar lebih semangat. Tangan ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Guru hebat semuanya ya. Dari gerakan lagu tadi mengingatkan kita kembali lagi profil pelajar Pancasila tersebut. Inilah pembelajaran dengan paradigma baru itu, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah materi terbaru kami dalam minggu ini yang mungkin insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan sampaikan sedikit sekilas pembelajaran diferensiasi. Diferen artinya apa, Miss? Iya, pintar. Ya, luar biasa. Terima kasih, Miss ya. Bahasa Inggris ya, Bu, berdasarkan different artinya berbeda. Di mana kita sebagai guru harus tahu bahwasanya anak murid kita memiliki kelebihan dan keunikan masing-masing. Tidak bisa kita samaratakan. Ya. Halo? Ya Bapak Ibu. Ya ini ya tadi ya tepuk P5 dan pelajar Pancasilanya. Terima kasih Pak Roy. Baik Bapak Ibu, di sini mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini adalah modul terpanjang di modul 1. Punten bisa bantu bacakan. Mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda atau perilaku kita, oke? Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia yang lebih, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman
dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Stimulus respon. Silakan lanjut. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan kepada Ibu Sri, terima kasih. Jadi intinya di sini di mana kita sebelum melangkah terlalu jauh, kita harus juga memahami dari diri kita sendiri juga ya Bapak Ibu. Kita juga adalah makhluk hidup yang tidak sempurna. Pasti belajar untuk menyempurnakan, walaupun sebenarnya gak ada manusia sempurna ya Bu. Begitu juga dengan anak murid kita, inilah paradigma yang akan kita sama-sama. Proses itu tidak sebentar. Tidak sebentar bisa seperti membalikan telapak tangan ya Bapak Ibu. Langsung bisa nih. Semua guru bisa menerapkan kurikulum merdeka dengan benar. Tidak. Ternyata itu semuanya butuh proses, waktu, mau belajar, mau menerima dan mau menerapkan. Berarti intinya adalah mau bergerak juga. Baik Bapak Ibu, saya punya filosofi. Saya dulu pernah belajar ikut pelatihan psikologi dengan membaca buku diciptakan oleh Bapak Ari Ginanjar, seorang penulis agama Islam, dan bukunya itu sangat menarik. Di usia saya SMA yang malas-malasan membaca buku yang sangat tebal, tapi dengan referensinya itu sangat menarik. Ternyata gerakan tubuh, gerakan sholat, Asmaul Husna itu memiliki arti yang sangat dalam. Begitu luar biasa buku itu. Sampai-sampai dalam 2 hari sampai saya nggak tertidur penasaran dengan kalimatnya. Di usia saya SMA menelaah kalimat itu sangat tertarik gitu. Itu bukan termasuk masuk ke buku filsafat, tetapi dengan bahasa yang sangat ringan. Jadi di situ ada filosofi seperti ini Bapak. Punten Bapak Ibu, kalau Ibu lihat ini apakah yang Ibu lihat pertama sekali? Yang pertama lihat apakah botolnya, warnanya, media dan isinya. Ayo, Bu Erma. Wah, keren, luar biasa. Miss Lia ikut. Harus punya sendiri, nggak boleh ngikut-ngikut. Ayo, luar biasa. Lebih enak karena suka warna hitam. Oh enggak. Oh menarik. Oh iya benar. Untuk Bapak Ibu, air esnya diminum ya sambilan dinikmatin, ada permennya, ada tisu ya, tisunya jangan makan ya, ini untuk beringat kok. Esnya sama itu permennya. Kalau di Bapak Bu Dahlia, Bu Rano, punten mana? Botol minum ada airnya. Kalau Ibu Yenti yang super cantik soleha, Ya, saya lihat ya ada airnya di dalam motor itu. air di dalam botol. Satu kata saja, coba Bu Neng, satu kata. Air. Pak Roy. Di sini tidak ada benar dan salah, nggak ada benar dan salah. Ini coba gitu. Air. Kalau Bu Esa, gelas, begitu, tidak ada benar dan salah. Jadi dari filosofi ini mengajarkan kita bahwasanya perspektif dan pandangan setiap orang berbeda-beda. Begitu juga dengan anak murid kita. Cara mengajar saya dan cara mengajar Bu Rina mungkin seperti berbeda, tetapi tujuan pembelajarannya tetap dapat. Anak-anak itu bisa tetap perkalian dari 1 sampai per 10. Begitu. Anak-anak bisa perkalian menurun secara bersusun. Begitu ya. Cara guru dan anak murid, cara guru menjelaskan dan anak murid menangkap juga kita harus pahami. Karena disinilah pembelajaran berdiferensiasi itu Ibu. Ada anak yang cukup sekali saja sudah paham. Ada anak yang 2 kali baru paham. Ada anak yang bahkan berkali-kali
tidak paham ya, begitu. Bagaimana kita sebagai guru? Ya, ada punya pengalaman Bapak Ibu seperti itu? Ya, sepertinya itu hal umum ya Ibu. Ya, jadi bagaimana kita menyikapi anak murid kita dengan hal yang berbeda. Misalnya kesukaannya bahasa Inggris, dari jurusannya saja sudah ustazah agama ya, kelebihannya bagian agama. Begitu juga dengan saya punya kelebihan dan kekurangan bahkan juga ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Begitulah filosofi botol ini. Jadi sebenarnya yang saya mau tangkap tadi, dan semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar, itu bisa airnya, bisa ruang kosongnya, karena terlihat sebenarnya ruang kosong lebih besar dibandingkan airnya. Sudut pandang orang berbeda-beda kan, ada warnanya, ada wadahnya, seperti itu. Itu juga dengan siswa kita ya Bapak Ibu. Saya sebenarnya punya filosofi kertas juga, cuma sepertinya kepanjangan ya. Apa mau? Mau kita lanjut ya udah. Oke, di sini saya akan bagikan. Di situ tuliskanlah tanpa melihat kiri dan kanan ya. Tuliskanlah satu angka. Pikir keras banget, cuma satu angka doang. Coba lihat. Terbang. Ayo, Ustazah. Ayo, udah senyum-senyum sendiri ya. Satu angka. Angka satu aja, bukan angka satu. Gimana ya? Angka satu angka. Sudah disimpan ke dada. Disimpan ke dada dan siap-siap akan saya lihat angka berapakah yang di dadanya. Di dada Pak Roy. Oh, angka 1, angka 3, 1 keren, 1 dan senyum manisnya, 1 telur bulat-bulatnya, angka 2, Bu Esa. Oh, ini nggak dihitung malah. Terima kasih Bu Yenti. Angka 8 dengan donatnya. Oh, angka 8. Wow, keren. Misalnya 9 coret-coretan. Bu Rano, angka 4 dengan bangku terbaliknya. Bu Ustazah, ini minimalis banget. Angka 3. Ibu kepala sekolah dengan angka. Terima kasih, ini luar biasa loh. Angka 13. Tepuk tangan Ibu kepala sekolah. Baiklah Bapak Ibu, dari angka saja menunjukkan kita memiliki perbedaan ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Aku maunya Bu Elma itu seperti ini loh. Disampaikan aja maunya apa. Ibu, begitu juga dengan anak murid kita ya. Jadi mereka memiliki keunikan-keunikan yang berbeda. Bahkan ada yang suka menggambar. Kita menjelaskan matematika, dia menggambar. Kita menjelaskan bahasa Indonesia, dia joget-joget. Memang ada kan anak-anak yang nggak bisa diri, kakinya itu kayak cacing kepanasan. Ada itu salah satu siswa saya juga yang super wow, nggak bisa diam gerakan tubuhnya gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut aja, materi kita panjang. Oke, di sini adalah disiplin positif ya. Kedisiplinan positif tadi gambarannya sudah saya, beberapa ibu guru sudah membantu Ibu Rina dan Bu Sri, bahwasanya disiplin itu adalah yang kita terapkan, yang kita biasakan dalam motivasi dalam lingkungan ke sekolah kita, terutama Bapak Ibu semuanya. Dan ini tidak bisa hanya digerakkan oleh Ibu Kepala Sekolah, hanya JGP, tetapi kita semuanya berkolaborasi, bekerja sama, merangkul, bahkan ya saling mengingatkan saja gitu, nggak apa-apa. Perlunya apa? Komunikasi. Bagaimana pembiasaan yang pertama kali yang biasanya kita ajarkan ke siswa? 5S. Pernah dengar? Oh, sering Bapak Ibu guru hebat luar biasa di sini semuanya. 5S.
kemarin sekali dan di jam pulang gitu doang. Anak-anak yang ngajarin saya gimana gue buat materi, buat itunya, waktunya. Mereka lebih paham. Tuh, luar biasa ya. Kita guru ini adalah profesi yang tidak berhenti untuk belajar. Bukan berarti anak generasi Z pulang sekolah main game, main itu, main TikTok, main itu. Bukan berarti gurunya tertinggal. Apa salahnya? Bahkan sekarang pernah lihat yang lagi heboh di Instagram itu Hendra Brudi yang dipanggil sampai ke Trans TV. Tuh, dia seorang guru yang menerapkan dengan media pembelajaran Instagram sampai diundang di Kementerian Pendidikan. Tidak salah bertiktok, tidak salah bersosial media. Bisa jadi tugas anak murid kita sekarang kita kumpulkan. Anak murid, kumpulkanlah perhitungan 1 sampai 10, dibuat videonya. Coba aja, pasti mereka bisa. Insya Allah ya, bagi yang mempunyai handphone terutama ya, itu sih salah satu kendala. Tapi insya Allah anak-anak daya sekarang, daya tangkapnya itu lebih, ya kalau kita dulu kan lebih, mungkin saya di sekolah saya dulu generasi milenial itu nulis 1 lembar baru gurunya gitu ya. Kalau sekarang kan memang diajarkan guru juga tidak bisa berdiam di kursinya. Yuk kita bergerak, yuk kita rangkul, yuk kita pahami. Dan caranya itu nanti ada langkah-langkahnya ya Bu. Ini itu pemecahan masalah. Untuk penerapan diferensiasi itu sekilas. Yang pertama adalah kita kenalai pengetahuan dasar anak murid kita. Ini kebetulan Bu Esa adalah orang tua siswa saya di kelas 3 ya punten ya Bu. Apa yang pertama saya ajarkan di grup saya? Pertama adalah mengumpulkan kartu keluarga, benar Bu? Benar. Dan di grup saya juga mengumpulkan portofolio, benar. Dan setiap ulangan harian dengan anak-anak semuanya ulangan minta tanda tangan. Iya benar, terima kasih Bu Esa. Itu adalah langkah-langkah yang saya lakukan, bahkan ternyata memang itu yang sebagai langkah salah satunya. Tapi mungkin Bapak Ibu hebat semuanya punya cara yang berbeda-beda. Cara perkenalan saya dengan anak murid saya, melihat latar belakangnya. Oh ternyata dia 3 bersaudara. Oh dia ternyata tinggal di Lebak. Ternyata orang tuanya ada yang sudah bercerai, ada yang sudah meninggal. Itu latar belakang siswa itu mempengaruhi daya tangkap, mempengaruhi daya belajar, bahkan kehadirannya. Oh kenapa dia tidak hadir? Begitu juga perilaku dan tingkah laku itu pengaruh dari keluarga juga ya, termasuk penghasilan orang tua juga. Jadi semuanya itu insya Allah kita sekolah di negeri, kita rangkul anak kita sesuai dengan kodrat dan zamannya. Ini adalah SD Unggul Tengah 1 yang punten maaf bisa dibilang adalah pemasukan misalnya tidak ke atas gitu ya, maksudnya ya sama-sama aja gitu. Bagaimana kita dalam pembelajaran kita? Pernahkah Bu Esa, saya pernah bawa anak bawa jajan, terserah bawa jajan mana ya kan? Pernah saya bilang bawa jajan Cakiba, yang makan mahal, Starbucks, tidak kan Ibu? Tidak, karena ternyata di makanan yang murah harga Rp500 terdapat tanggal kadaluarsa, mengenalkan warna, mengenalkan bentuk, gitu Bapak Ibu. Jadi di sini adalah disiplin positif tadi. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Menurut Diana Gosen adalah salah satu pemerhati pendidikan, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah sama ya, mengajarkan kedisiplinan dimulai dari diri sendiri dan kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Ini adalah nilai-nilai, teori berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan ya. Mungkin materi sekitar 2 minggu yang lalu beberapa guru mungkin tidak hadir. Kebajikan ini, kalimat kebajikan inilah yang kita rumuskan menjadi visi sekolah
Terima kasih bantuan Ibu Kepala Sekolah membentuk visi sekolah kita, di mana nilai-nilai kebajikan yang mau kita angkat bersama. Ini visi kita bersama ya Bapak Ibu, bukan Ibu Kepala Sekolah saja, tapi kita bersama. Dari nilai akhlak mulia, berkarakter, berwawasan global, berbudaya, terbentuklah menjadi satu kalimat visi. Sebenarnya banyak kalimat kebajikan. Coba, ada yang bisa menjawab apa aja kalimat kebajikan? Kalimat-kalimat yang baik yang mau kita tuju ke anak kita apa? Anak yang soleh, ya lebih sopan santun dan berakhlak mulia, ya, saling menghargai, saling mendukung, saling merangkul, ya, itulah nilai-nilai kebajikan, ya Bapak Ibu. Ya, ini adalah 4 kebutuhan. Materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia, ya. Coba, kalau saya sih yang sering ditinggal suami, kebahagiaan saya agak curang ya. Kebahagiaan saya adalah kebersamaan dengan suami. Mungkin Ujang kebahagiaannya apa? Kalau sama suami coba agak beda-beda gitu, agak kreatif gitu. Ini kan suami kan? Yang paling berkesan, liburan kemana yang paling jauh? Banyak Palembang, Semarang. Luar biasa. Terima kasih. Begitu juga dengan Bu Neng, kebahagiaannya kemana, keluar negeri nih. Mancing. Touring, traveling, cooking, dan sleeping. Ya itu ya, kebahagiaan setiap orang juga beda-beda sayang. Kok sayang ya. Begitu juga. Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kita pasti sangat dibutuhkan kasih sayang ya. Tidur selus, tinggal dipanggil sayang, ya. Begitu juga ini ya. Senang ya dipanggil sayang. Nesli ya, senang ya, terutama sama pacar atau orang tua, ya kan ini. Terima kasih. Kalau sama Pak Roy, tidak. Dan ya begitu ya. Bercanda Pak, bercanda. Dan rasa diterima. Ini kita sudah berbuat, sudah bertindak, tidak diterima. Rasanya itu bagaimana? Sedih dan kecewa kan? Itu tuh kebutuhan kita. Begitu juga dengan anak murid. Dia udah datang rajin setiap hari, sudah menghafal juz sampai 30, tapi dapat nilai tidak ini misalnya, atau tidak diapresiasi misalnya, begitu kan? Pasti ada timbul kekecewaan. Gitu juga anak murid kita Bapak Ibu. Dan kesenangan, dia senang traveling. Ada yang jalan-jalan ke Singapura, touring, jalan-jalan ke Bogor, macam-macam ya Bapak Ibu. Dan penguasaan, kita itu penguasaan itu kita seperti saya menguasai ini, seolah teman-teman semua yang mendukung merasa seperti diterima. Begitu juga Bapak Ibu. Oh iya saya menguasai, begitu juga di kelas. Anak murid juga seperti itu, dianggap dia. Oh dia pintar menggambar. Kalau kita kasih pembelajaran, saya coba gambar burung, coba gambar ikan, coba tuliskan matematika 1 sampai 5 dengan gambar ikan, senang diwarnain ya gitu. Dan kebebasan juga bertahan hidup ya. Bertahan hidup ini minum, boleh minum, ini senang loh. Nanti lama-lama di sini kayak dingin. Jadi ternyata mungkin mereka akhirnya lagi mati macam-macam ya, atau bajunya kenapa tidak disetrika, ternyata mati lampu, atau mamanya lupa menyetrikakan, seperti itu ya Bu. Begitu juga istrinya ngambek. Ibu semua karo. Oh ngirim listrik. Ya mau listrik mahal ya Bu. Ya terima kasih. Ya Bapak Ibu, ini adalah motivasi
pulang karena mau kena hukum atau karena mau takut dimarahi guru atau karena kesadaran sendiri. Itulah yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu. Jadi anak murid berangkat ke sekolah bukan karena dipaksa orang tua atau dimarahi guru, tetapi karena kemauan dirinya sendiri. Ya, anak murid tidak datang terlambat ke sekolah pagi-pagi biar kelasnya siap, saya bersegar menerima pelajaran seperti itu. Kesadaran-kesadaran insting itu yang perlu kita tanamkan ke anak murid. Coba tanya Waldan, pernah terlambat tidak di kelas saya? Tidak, karena Waldan adalah salah satu anak yang paling semangat di sekolah. Bahkan kalau dia bisa buka kunci pintu sekelas, dia salah satu anak favorit di kelas saya loh Bu. Jadi awalnya di kelas 3 itu saya buat seperti pemilihan pemilu seperti ketua kelas KM-nya ya. KM-nya. Jadi dari belum saya tulis nama aja Akil atau Waldan seperti itu. Waldan. Belum lagi pemilu udah Waldan gitu ya. Ini bukan dari presiden ya. Bukan. Gitu. Jadi Waldan datang ke sekolah cepat itu kenapa sih Bu Esa coba? Aku terlambat, lalu itulah salah satu motivasi juga, tapi itu dari kesadaran eksternalnya. Kenapa dia takut terlambat? Karena saya nggak mau terlambat. Kalau anak terlambat, enggak. Hah? Oh iya, terima kasih. Karena KM itu saya ajarkan harus memberi contoh ke teman-temannya. Bahkan Waldan itu dari masuk sampai pulang bajunya tidak keluar, dia langsung sadar sendiri gitu. Padahal saya dari jauh gitu langsung masukin gitu. Dan ya begitulah. Nanti itu ada materi selanjutnya Bapak Ibu ya maaf. Ini yang eksternal adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, saya ingin biar dibanggakan, biar dapat hadiah, biar dapat imbalan, biar terlihat biar dapat reward, biar dapat perbedaan aja dari teman-teman yang lain, biar dapat nilai 100 seperti itu. Itu eksternal ya. Jadi yang internal itu adalah menjadi orang yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saya yakini datang ke sekolah dengan cepat itu, insya Allah memang dengan berbagai proses juga ya Bapak Ibu. Saya juga sempat mengalami waktu adanya Siva gitu, kalau punya anak pasti agak-agak riuh pagi-pagi. Tapi insya Allah karena memang tidak ada lagi apa-apa di rumah, dan saya juga lagi sendiri, pengalaman yang unik, yang lucu, yang berkesan gitu, yang lope-lope. Pengalaman yang lope-lope masa sekolah ada lah. Oh gitu. Bu Sri paling berkesannya mengenai bahasa ya. Kalau Ibu Yenti gimana pengalamannya? Cek. Pengalaman saya dulu tuh pernah dihukum. Jadi anak-anak yang tidak mengerjakan PR itu maju ke depan. Ya. Nah, namanya pesta semut tuh, Ibu-Bu. Jadi ya dicubitin sama teman-teman. Tapi alhamdulillah dulu gak ada itu yang namanya ngelaporin ya orang tuanya kita. Semua gak ada. Tapi kenapa sekarang guru salah sedikit itu ada hukumannya gitu. Maksud saya kan hukuman itu juga bukan menghidupkan anak ya, biar anak disiplin juga tuh ya. Zaman saya itu ya, jadi teman-teman ya pasti nggak kenceng juga kan ya semua. Jadi biar kita tuh jadi apa ya, termotivasi juga. Wah, biar gak dikena hukuman, jadi saya harus kerjaan PR ya. Itu sebagai motivasi sih kalau saya ya. Itulah kesan saya di SD tuh Bu Buci. Herannya itu guru apa viral ya kan ya. Zaman saya alhamdulillah itu orang tua menerima apapun karena pengen anak itu pintar. Guru tuh gak ada itu yang namanya guru yang membuat anaknya yang tidak apa ya Bu ya. Nah itu gitu Bu Buci. Cubit-cubit. Ya terima kasih. Terima kasih Bu Yenti dengan cerita berkesannya, padahal SMP loh, tapi teringat sampai sekarang usia 25 ya. Sampai sekarang usianya 25 ya.
SD itu, waktu SD aja orang keramat, bahasa Jawa. Sampai saat sekarang aja masih terngiang-ngiang. Bisa bahasa Sunda? Ayo, Anggana sekali ya, punten. Minta izin. Bapak sama barangan siang, burung nanding bintang, moga randang, tandang, moga randang, mugi lagi. Hayu rempujuku bareng sauyunan kurang bisa terbiasa di rumah Tidak. Enggak. Kenapa tidak menjadi kurang killer juga seperti itu? Lebih tegas ya ibu guru ya, yang tegas ya anak murid. Tapi perkembangan itulah tadi anak-anak itu kita harus pahami di kodrat zaman anak sekarang belum tentu semua anak senang guru yang killer, maka malah dihindarin seperti itu. Tapi Bu Ranu punya perpandangan yang berbeda dari masa sekolahnya dulu di zamannya. Ya, terima kasih. Next. Yuk, lagu. Iya. Posisi kontrol guru. Oh iya, posisi kontrol guru Ibu. Ini materi ke-6. Posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah posisi kontrol guru kita sebagai guru. Baiklah, lanjut next. Ini ada contohnya. Beberapa kalimat ini contoh penerapan posisi kontrol guru yang ini contohnya aja, tapi banyak hal bisa ya Bapak Ibu. Kalimatnya kalau penghukum, hormat bendera, kutip sampah, bersihin kamar mandi, begitu ya. Kalau penghukum, pembuat rasa bersalah, ya ampun Walda, gak kasihan sama ibu, capek loh ibu jelasin, mau apa-apa, makanya keluar bahasa Medannya. Kalau anak kelas 3 mereka udah paham, karena kalau saya kayak gitu keluar Medannya jadinya. Aduh ya Allah, kenapa sih kalian ini itu jadi anak ini ya kasihan ya guru ya itu. Jadi kita membuat rasa bersalah ke anak kita. Lalu sebagai teman, boleh, ayo sini kerjain, gitu. Jadi kayak teman gitu kan. Lalu pemantau, ayo udah, kamu udah melanggar peraturan tadi ya. Sekarang pergi ke sana, beli ini beli itu gitu. Ya jadi ada peraturan yang sudah berdiri lalu dilanggar lalu dikasih konsekuensinya. Jadi pemantau ini menegaskan peraturan lalu memberikan konsekuensi seperti itu langsung. Iya, benar. Di CGP pembahasan guru kami benar. Jadi kan kami itu ada 4 orang guru SD, 2 SMP, 4 SMA. Jadi ternyata kalau di guru SD, kalau kita ya teman-teman yang guru SD itu nanti ada contohnya. Saya punya contohnya bagaimana saya belum. Jadi di situ iya benar. Jadi kalau anak SMA dibuat seperti teman, apalagi kita yang guru-guru muda, bisa dipijak-pijak gitu ya, disepelekan, dipandang sebelah mata. Bahkan dulu sebelumnya saya sebenarnya riwayatnya adalah guru SMA ya. Bahkan dulu pas sampai PPG sebenarnya guru SMA gitu backgroundnya. Jadi cara menghadapi anak SMA, SMP dan SD itu SD saya waktu PPL di SMP, PPS-nya di SD. Kuliahnya untuk SMA, PPL-nya di SMP, dari SD gitu. Jadi 3 tingkat itu insya Allah udah saya jalani. Secara psikologi, cara menghadapinya itulah kita guru ini ya. Kita menghadapi siswa kita itu ya. Kalau anak SD sih nggak boleh kita langsung membentak gitu ya. Mungkin kalau bijak sih caranya gimana sih? Kalau anak tidak pikir gimana bijak? Kalau anak-anak tidak pikir dia langsung pergi ya. Pengen lagi, pergi ya. Jangan apa biasa. Kalau saya kan suka, ya udah besok ibu tegur ya man. Ibu tegur ya nak. Coba anak SMA digituin, ya kan? Coba kalau Bu Miss Lia, kalau anak nggak ngerjain PR bahasa Inggris,
ya, tepuk tangan Miss Lia. Ini pembelajaran bahasa Inggris terutama di kurikulum Merdeka berdiferensiasi sangat ditanamkan ya. Terima kasih Miss Lia dengan caranya. Begitu juga sebagai manajer nih, ini nih sebenarnya kita sebagai guru itu intonasi bicaranya, bahkan gaya bicara, memberikan contoh, itu tuh sih sebenarnya kalimat yang perlu saya ucapkan. Tapi insya Allah Bapak guru hebat semuanya sudah menerapkannya. Begitu, bahkan luar biasa. Bukan saya hanya belajar ya Bapak Ibu, menyampaikan apa yang saya pelajari. Kalau saya ini ada satu contoh restitusi yang saya laksanakan di kelas saya. Terima kasih terutama untuk orang tua kelas 3A sekarang sudah menjadi model saya di video-video pembelajaran. Tapi insya Allah saya sudah minta izin ya Bu Esa ya. Saya di grup itu sudah minta izin ke orang tua karena mungkin saja ada orang tua yang keberatan membuat video bagus-bagus. Bahkan kalau saya kan masih belajar video ini, punten Pak. Singkat waktu di sini ada langkah-langkahnya itu. Ini adalah anak yang mencontek lisan ulangan ya. Ini juga ada contoh. Ini beneran tidak saya rekayasa ya. Jadi beneran terjadi di kelas saya. Ada anak yang buang sampah sembarangan, dan biasanya anak ini tidak mau piket kelas karena memang di rumah pun dia tidak pernah nyapu karena punya tete begitu ya. Jadi dia kalau di sekolah kita kan mengajarkan kebersamaan. Nih anaknya yang buang sampah. Terima kasih. Lalu saya membuat panggilan seperti itu. Kembali ke memanggil anak itu tadi dan tidak mempermalukannya di depan kelas seperti itu. Rijal buang sampahnya, itu sampah siapa? Buang sampahnya di depannya gitu. Dan kelas saya mungkin kelas yang kenapa saya membuat kebiasaan tidak boleh istirahat di dalam kelas? Karena menurut saya kalau anak-anak dibiarkan beristirahat di kelas, mereka akan pukul-pukul meja, merusak meja dan kursi, manjat-manjat, buang sampah sembarangan, dan mereka tidak membedakan antara serius dan bermain. Kalau kita buat ruang kelas itu untuk ruang belajar, tapi kalau jam istirahat mereka tidak boleh di ruang belajar. Itu memang ruang untuk belajar, menuntut ilmu. Tapi di pembelajaran pun saya usahakan pembelajaran yang menyenangkan, Bapak Ibu, mengajak mereka bermain, tapi di dalam ruang lingkup pembelajaran. Dan kenapa anak-anak itu tidak memakai sepatu di kelas saya? Punten Ibu, mungkin agak berbeda dari kelas lain. Itu saya berusaha membuat efisiensi waktu karena saya sudah mengikuti CGP, di mana titik fokus saya untuk kelas 3A sekarang itu kan terbagi ya. Kalau ini sebelumnya itu lebih fokus seperti itu. Jadi gimana untuk mengefektifkan waktu mereka, waktu belajarnya lebih panjang, jadi mereka tidak ngepel setiap hari. Kami membuat keyakinan kelas hari Sabtu sebagai Sabtu bersih begitu. Jadi hari Sabtu lah kelas itu dibersihkan, dipel semuanya, dilap seperti itu. Jadi kalau hari biasa, karena mereka tidak pakai sepatu di kelas kan tidak berpasir-pasir, tidak buang sampah sembarangan. Jadi mereka kalau bikin tetap piket setiap hari, tapi pulangnya jadi lebih cepat, waktu belajarnya lebih lama begitu. Insya Allah ya Bapak Ibu. Terima kasih. Next. Oke, saya mau Bapak Ibu semuanya buka grup sekolah kita. WA grup sekolah kita. Saya punya games. Ini adalah melihat mengukur tingkat pemahaman mengenai materi kontrol. Next. Tulis nama dulu berarti ya Bu. Tulis namanya dulu. Oke. Tulis nama.
Sudah? Kita mulai ya. Posisinya masih berlanjut ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih operator saya. Dilanjut udah nomor berapa? Sudah selesai. Cimbruk? Dapat Cimbruk sudah selesai. Sudah. Bu Esa? Oke. Soleha siapa nih Soleha sebenarnya? Wah, tepuk tangan untuk Ujang. Terima kasih Ibu Soleha. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya dengan poin-poinnya semua masih ada yang 600, 910, Fatlan 890, masih 900, Maesa 960 dan mendapatkan nilai tertinggi sekali lagi tepuk tangan yang hebat untuk Soleha. Oke. Oke, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu guru hebat semua. Akhiri lanjut ke PowerPoint. Iya. Tutup aja bisa. Ini ya peringkatnya ya. Pertama Soleha, kedua Akila, ketiga Rizky ya. Akila ya Ibu ya. Bentar, wah Akila juara 3. Wah luar biasa. Terima kasih. Rizky juara 2. Rizky. Ibu Sri dengan nama anak tersayang Rizky Sri Rezeki dengan nama. Oke, inilah pembahasan tadi Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini jawabannya, pembuat merasa bersalah. Next. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah belajar. Next Pak. Kamu tidak pernah benar melakukannya ya? Salah aja. Itu penghukum. Next. Apa rencanamu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kita tanya anak itu, kenapa sih kamu terlambat terus sayang? Ada apa? Kamu sebagai benar apa salah itu? Benar tidak kalau datang terlambat terus setiap hari? Apa yang perlu kamu lakukan agar tidak terlambat? Tidak main game, tidur lebih cepat, seperti itu ya Bapak Ibu. Next. Ayo tidak bergadang, kata. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya, yuk harus juara tuh sebagai teman. Next. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu sebagai pemantau. Ini kunci jawabannya yang tadi ya Bapak Ibu. Lanjut. Oke, ini sampailah kita ke keyakinan kelas. Di sini kami di CGP diajarkan mengenai keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya kita pernah dengar peraturan sekolah maupun peraturan kelas. Kalau menurut Pak Royani apa sih perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Oh iya. Siapa yang bisa jawab? Apa itu perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Hampir sama kata Ibu Soleha. Wah. Aku yang peringkat pertama yang jawab. Oh iya, terima kasih. Jadi keyakinan kelas itu isinya adalah peraturan-peraturan kelas. Tidak sama. Yuk kita lihat perbedaannya apa saja. Kita bongkar apa saja sih perbedaannya itu. Ternyata keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuatnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Saya punya video di kelas 388 keyakinan kelas, tapi mungkin terlalu panjang. Tapi saya jelaskan ciri-cirinya itu. Pertama adalah mengajak anak murid semuanya, yuk kita buat keyakinan kelas. Apa nih peraturan kelas kita? Bu, tidak boleh ngobrol di saat ibu guru menjelaskan. Tidak boleh istirahat di dalam kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Begitu-gitu ya anak-anak itu mengeluarkan semua pendapatnya. Boleh nanti ditanya ke kelas 3A. Jadi keyakinan kelas itu kami buat bersama, bukan ibu guru saja. Begitu juga saya harap kepada bapak ibu guru hebat semuanya ya. Gitu ya. Dan kalimat keyakinan kelas itu tadi menggunakan kata tidak. Ya kan? Dilarang buang sampah. Tidak boleh ribut. Jangan berisik. Itu kalimat negatif. Inilah keyakinan kelas yang sebenarnya. Ini adalah contohnya Bapak Ibu. Next operator kita. Oke, ini adalah contoh keyakinan kelas di kelas
Oke sayang, ini adalah materi yang terakhir ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini mengurangi waktu istirahatnya, yaitu segitiga restitusi. Inilah restitusi tadi Bapak Ibu yang sekilas sudah kita bahas tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Belajar dari kesalahan biar anak itu timbul motivasi intrinsiknya ya, tidak mengulangi kesalahannya lagi. Next. Oke, dengan cara berkomunikasi dengan 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Assalamualaikum anak, Nabi Najwa, apa kabarnya sayang? Najwa tahu tidak Najwa ibu panggil hari ini? Menstabilkan. Lalu validasi tindakan yang salah. Najwa tadi tahu perbuatan mencontek itu benar apa salah? Salah. Jadi anak itu sendiri yang menilai perbuatannya itu salah. Seperti itu, dia mencari menggali sendiri kesalahannya. Lalu menanyakan keyakinan. Najwa masih ingat kan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama bahwa di saat ujian apa? Mandiri. Kata tidaknya tidak, kok tidak lagi. Kalimat negatif tidak dilarang dan jangan itu tidak tertulis di keyakinan kelas ya Ibu. Begitu, harus positif, mandiri dan bertanggung jawab. Kalau mencontek berarti melanggar bertanggung jawab itu tadi, keyakinan yang bertanggung jawab. Next. Kesimpulannya adalah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi diharapkan dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu. Next, baik, terima kasih. Ini adalah penutup kita. Saya mau penutup ini terbenam, terbesit bahwasannya kita mulai dulu saja, kita mulai aja dari membuat keyakinan kelas yang benar itu seperti apa. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing, tetapi yang benarnya itu seperti apa. Yuk kita buat lagi bersama-sama menggunakan kalimat yang positif, yaitu dengan penutup ini, dalam penerapan program budaya positif tadi, kita mulai dari kelas kita, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya menjadi among atau sebagai manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Masa Ibu Sri, masa saya, dan masa anak kita sekarang itu berbeda. Kita harus tahu menyikapinya ya Bapak Ibu. Bagaimana guru yang baik itu? Insya Allah semuanya Bapak Guru hebat semuanya luar biasa. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu. Bahkan siang karena malam juga berkolaborasi, berkomunikasi kapanpun insya Allah
satu boleh dua. Oh itu kan dua. Sofian tulis apa tadi? Tidak boleh boros. Iya, Vera. Buang sampah sembarangan. Iya, oke, Akil. Berangkat sekolah tepat waktu. Benar. Apa lagi? Tidak boleh bercanda saat lagi pembelajaran. Iya, Gibran apa nulisnya? Boleh bercanda. Iya. Udah nulis apa? Tidak boleh makan di kelas. Ya, Albi. Belajar tidak boleh bercanda. Iya, benar. Najila nulis apa? Banyak amat sayang. Datang ke sekolah tepat waktu. Iya. Baldan? Tidak boleh jalan-jalan. Iya. Nanya Sarwa? Tidak boleh berantem di dalam kelas. Iya, sayang. Hari. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan. Semuanya perhatikan ke depan. Apa ya yang dituliskan oleh Albi? Yaitu saat belajar tidak boleh bercanda. Sofian tidak boleh boros atau mencontek. Waldan tidak boleh jalan-jalan saat belajar. Tidak boleh berantem. Naila datang ke sekolah tepat waktu. Sifat jangan makan di kelas. Akil berangkat sekolah tepat waktu. Si tipe jangan buang sampah sembarangan. Hari tidak boleh berantem. Rija tidak boleh mencontek saat lagi ujian. Nabila tidak boleh bermain-main di dalam kelas saat istirahat. Mentari tidak boleh membuang sampah sembarangan. Abid jangan jalan-jalan dan makan di kelas. Siapa lagi nih? Gibran jangan ribut gitu ya. Rijal saling menghormati. Ya, tepuk tangan semuanya. Jadi dari keyakinan kelas yang kita buat tadi, semuanya itu masih menggunakan ada kalimat negatifnya, yaitu kata tidak dan jangan atau dilarang. Sebaiknya menggunakan kalimat yang mengandung positif. Ada kalimat seperti ini tuh. Punya Rijal Hakiki, punya Rijal Ramadan, saling menghormati gitu. Jadi tidak menggunakan kata tidak, tetapi saling menghormati. Yuk kita buat saling menghormati. Apalagi dari dua ini, kalau kita tidak boleh berantem, berarti kita harus saling tidak boleh terlambat diganti menjadi
boleh pakai sepatu di dalam kelas agar apa? Kelasnya bersih. Terus kalau ngepel, terus kalau piket tidak perlu ngepel tiap hari, ya kan? Iya, hari Sabtu saja gotong royong bersama-sama. Ya, jadi pulangnya bisa lebih cepat dan waktu belajarnya jadi lebih lama karena kalau ngepel lagi lama kan ngabisin waktu, jadinya sampai rumah. Bagaimana keyakinan kelas kita tadi?